Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11. Yang pertama saya sendiri yaitu Syahidatul Islamiyah. Yang kedua ada Yuyun Rusmianti. Yang ketiga ada Andi Juliardi Abdillah. Dan yang keempat ada Sarmin. Selanjutnya materi yang akan kita bahas pada PowerPoint ini. Yang pertama ada definisi dan persyaratan kontrol input-output. Yang kedua ada direktori berkas dan kontrol informasi. Yang ketiga ada kontrol peralatan. Yang keempat ada manajemen saluran. Dan yang kelima ada manajemen buffer. Nah, untuk materi yang pertama yaitu definisi input dan output akan dijelaskan oleh saudari Yuyun Rusmianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi input-output. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sedangkan output adalah data yang telah proses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya di sini komputer memproses data-data yang diinput menjadi sebuah informasi. Secara umum, kontrol input-output adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka dalam mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol input-output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem informasi. Materi selanjutnya yaitu persyaratan kontrol input-output. Yang pertama yaitu memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Yang kedua yaitu menentukan jalan bagi aliran data antara main memory dan alat penyimpanan sekunder. Dan yang ketiga yaitu mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Dan yang keempat yaitu menyiapkan berkas penggunaan input atau output. Dan yang kelima yaitu mengatur berkas penggunaan input atau output sampai selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi direktori berkas akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, direktori atau folder merupakan suatu entitas dalam sistem berkas yang mengandung berkas atau direktori lain. Direktori digunakan sebagai sarana untuk pengorganisasian berkas pada suatu sistem komputer. Dengan adanya direktori, setiap berkas dapat dikelompokkan dalam pengorganisasian berkas. Sistem operasi dapat memartisi disk menjadi beberapa direktori atau menjadikan dua disk menjadi sebuah direktori. Nah, sebuah direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih, atau satu direktori lainnya atau lebih, yang disebut dengan subdirektori. Dalam banyak komputer, direktori dikenal sebagai folder atau drawer. Selanjutnya untuk kontrol informasi. Dalam tindakan atau perilaku pada sistem informasi, sangatlah dibutuhkan atau pentingnya keamanan dan kontrol, karena bertujuan untuk memastikan bahwa CBIS atau Computer Based Information System telah diimplementasikan seperti yang direncanakan. Sistem sendiri telah beroperasi seperti yang dikehendaki dan operasi tetap dalam keadaan aman dari penyalahgunaan atau gangguan komunikasi. Maka dari itu, kita harus mempunyai security dalam sistem informasi. Pada sistem informasi, kita dapat mengembangkan atau memastikan apa saja yang dibutuhkan dalam CBIS tersebut dan bagaimana cara mengimplementasikan itu dapat memenuhi sebuah kebutuhan pemakai. Pemakai di sini artinya orang yang terlibat atau orang yang mengoperasikan CBIS tersebut. Nah, tujuan dari kontrol informasi sendiri itu yaitu untuk memastikan bahwa desainnya bisa meminimalkan kesalahan, mendeteksi kesalahan, dan mengoreksinya. Kontrol informasi tidak boleh diterapkan jika biayanya lebih besar dari manfaatnya. Nilai atau manfaat adalah tingkat pengurangan risiko. Selanjutnya, untuk materi kontrol peralatan akan dijelaskan oleh saudara Sarmin. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontrol peralatan.
Kontrol peralatan adalah aktivitas input-output yang mencangkup perpindahan data antara main memori dengan alat penyimpanan sekunder atau alat input-output, seperti printer, terminal, dan card reader punch. Operasi input-output memerlukan dukungan kontrol alat secara terinci. Contoh, misalkan, direktori berkas sudah diberitahu lokasi berkas yang diminta pada alat penyimpanan sekunder, atau peralatan input-output sudah ditentukan. Supaya dapat menulis pada alat tersebut atau membaca dari alat tersebut, maka jalur pathway antara memori utama dan peralatan harus sudah ditentukan dan juga harus ditentukan komponen-komponen yang dibutuhkan dari jalur tersebut, termasuk peralatan yang dituju dan siap untuk digunakan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu channel atau saluran akan dijelaskan oleh Saudara Andi Juliarti Abdillah. Kepadanya saya persilahkan. Channel atau saluran. Saluran I/O itu sendiri merupakan prosesor yang sudah diprogram. Program-program yang di-execute ini disebut channel program. Channel program ini menentukan operasi yang diperlukan untuk akses peralatan dan mengontrol jalur data pathway. Saluran I/O ini diperintah oleh sistem operasi dan kemudian oleh CPU. Saluran I/O ini tidak mengendalikan alat penyimpanan secara langsung, tetapi saluran I/O ini menetapkan satu atau lebih unit alat pengontrol. Susunan ini penting untuk menyederhanakan channel program. Tipe-tipe saluran. Selector channel dapat mengatur aliran data antara memori utama dengan sebuah peralatan pada saat tersebut. Karena saluran merupakan prosesor yang cepat, maka saluran selektor biasanya hanya menggunakan peralatan I/O dengan kecepatan tinggi, seperti disk. Penggunaan peralatan dengan kecepatan rendah, misal card reader. Yang kedua, multiplexer channel dapat mengatur aliran data antara memori utama dengan beberapa peralatan. Saluran multiplexer lebih efektif bila menggunakan peralatan dengan kecepatan rendah dibandingkan dengan selector channel. Yang ketiga, blok multiplexer channel mengatur aliran data ke berbagai peralatan. Blok multiplexer channel dapat mengeksekusi satu instruksi dari saluran program untuk satu peralatan, kemudian dapat mengalihkan instruksi-instruksi dari saluran program itu ke peralatan lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manajemen buffer akan dijelaskan oleh Saudari Yuyun Rosmianti. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, manajemen buffer. Manajemen buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Manajemen buffer terbagi menjadi 4 jenis manajemen, yaitu single buffering, anticipatory buffering, double buffering, dan tree buffer. Yang pertama yaitu single buffer. Single buffer merupakan teknik buffering yang menunjukkan struktur data dari buffer dalam bentuk yang sederhana, yang terdiri dari satu record per blok dan satu buffer per berkas, di mana buffer ini berfungsi mengisi permintaan dari sebuah program. Struktur buffer ini berisi sebuah pointer pada alamat awal dan channel program untuk berkas. Yang kedua yaitu anticipatory buffering. Dengan anticipatory buffering, sistem kontrol input-output akan berusaha mendahulukan kebutuhan program akan data. Diusahakan agar buffer selalu penuh, channel selalu menguji flag ini jika buffer mendekati kosong karena pemakai program telah membaca isinya, maka flag itu akan direset dan channel program akan melakukan pengisian kembali buffer. Selanjutnya yang ketiga yaitu double buffering. Untuk mengurangi kemungkinan dari program menunggu, maka double
maka double buffer dapat digunakan. 2 dari tempat buffer yang ada, hanya 1 yang ditetapkan untuk berkas. Ide dasar dari double buffering adalah jika konsumen mengosongkan salah satu buffer, maka produser dapat mengisikan ke dalam buffer yang lain. Pada saat buffer pertama sudah kosong, maka buffer yang kedua harus dalam keadaan penuh. Kemudian konsumen dapat mengosongkan buffer yang kedua pada saat produser mengisi buffer yang pertama. Demikian sampai seterusnya. Dan yang keempat yaitu tree buffering. Pada pendekatan ini dianggap jika suatu buffer yang kosong, produser akan bergerak mengisinya. Jika produser selalu konsisten mengisi buffer pada kecepatan yang lebih rendah dibandingkan kecepatan pada saat konsumen mengosongkannya, maka konsumen akan menunggu proses pengisian buffer. Oleh karena itu, keuntungan menggunakan lebih dari satu buffer adalah kemampuannya untuk saling melengkapi operasi pengisian dan pengosongan. Dengan demikian dapat mengurangi waktu tunggu pada konsumen. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.